menangis ia dari takut kepada Allah Ta'ala, hatta yalijal labanu fid dar'i, sehingga masuk air susu ke dalam pintilnya. Ini apa aja kita banyu susu tuh sudah keluar daripada pantilnya, minta kolak. Nah, minta pantil susu tuh. Kada mau masuk lagi, ada kau lagi masuk kan? Kayak itu juga orang yang takutan lawan Tuhan tadi. Artinya kada kawa apa aja kita, kada mau masuk neraka bisa. Kada mau masuk neraka. Ini orang yang bujur takut lawan Tuhan. Nah. Jadi ini orang merasa dirinya ada takut kepada Allah Ta'ala, takut lawan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Ujar Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga olehmu, pelihara olehmu akan diri kamu daripada api neraka. Jaga olehmu akan diri kamu, wa ahlikum, dan ahli kamu. Nah, ini orang besian tanggungan, besian bini, besian anak, disuruh Tuhan ya kanlah supaya takwa kepada Allah, supaya takutan lawan Allah, menjaga diri daripada api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah, balaman api neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Manusia dan batu. Manusia yang menjadi balaman api neraka humul kuffar, itu orang-orang yang kafir. Ya kan? Jadi orang-orang yang kafir itu menjadi balaman api neraka, artinya kekal di dalam neraka. Wal hijarah al juhalu la yaqbalun nasihah. Nang hijarah itu orang-orang yang bodoh tapi tidak mau menerima nasihat. Nah, orangnya ini ya karena sudah kada tahu apa-apa, diberi nasihat kada mau menerima nasihat. Itu dipadahkan Tuhan. Manusia yang seperti itu otaknya seperti batu, seperti batu. Nah, jadi kita takutan. Sampai lagi Tuhan di situ menyatakan kisah neraka. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Atas neraka itu beberapa malaikat yang keras perkataannya dan keras perbuatannya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada pernah maksiat lawan Allah, apa yang diperintah mereka, dan memperbuat mereka itu apa yang disuruh oleh Allah. Nah, itu kisah neraka.
Jadi kita nih berataan takutan di akhirat itu kalau dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Tapi kalau orang nang bujur takut, yaitu kada mau masuk ke dalam neraka, mudahan kita jangan masuk neraka. Bisa ya. Wala sultana bi ghairi adlin, dan kada bagus jua kada bauntung jua seorang raja nang kada adil. Ini orang jadi raja tapi kada adil, zalim raja. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ahabbun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adilun. Paling tercinta manusia kepada Allah pada hari kiamat dan paling dekatnya mereka itu daripadanya Allah tempat, yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil, arti adil itu menempatkan diri sesuai dengan perintah Allah. Itu adil ngarannya, menempatkan diri sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, menempatkan inya jabatan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Imam yang adil. Jadi pemimpin, Nabi saya jadi pemimpin. Wa abghadun nasi ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jairun. Paling dimarahi manusia kepada Allah, paling dimarahi manusia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan paling jauh mereka itu daripadanya Allah tempat, yaitu imam-imam yang zalim. Jadi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang curang, bisa mintulah. Rawhul Imam Ahmad wa Tirmizi, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Walal hasaba bi ghairi adabin, dan tidak ada kebaikan hasab. Hasab ini ya kemuliaan. Ai al manakibi, ya kan manakib itu bahasa keninya riwayat hidupnya. Kal ilmi, seperti diberi Tuhan ilmu. Orang ini alim, diberi Tuhan ilmu. Wasyaja'ati, berani. Di sini berani maksudnya berani menyampaikan kebenaran, berani nang benar, menyampaikan kebenaran. Bi ghairi adabin, dengan kadian punya adab. Nah, kita ini berataan nuntut ilmu, kalau nuntut ilmu bahkan tamat, misalnya alhamdulillah kelas 3 aliyah tamat. Orang tamat kelas 3 aliyah itu ya alim lah, bisa alim, kitabnya aja ganal-ganal, minta kalau hadis sahih Muslim, belajar kitab yang lain-lainnya, alim. Orang tamat kelas 3 aliyah itu alim. Nah, tapi hendaklah nang mengiringi alim itu adalah adab. Lamun inya adab inya kada bagus, itu tidak ada kebaikannya, habis saya. Jadi tidak ada, ujar sidin, hasab ini ya kemuliaan lah, seperti diberi Tuhan ilmu, keberanian, bi ghairi adabin, tanpa adab. Qala ba'dul hukama,
telah berkata sebagian hukamani ahli hikmat, al ilmu syarafun la qimata lahu, bermula ilmu itu kemuliaan yang tidak ada nilai baginya. Wal adabu malun la khaufa alaih, adab ini harta yang tidak ada takut atasnya. Bahana apa nih kisahnya? Orang dapat ilmu yaitu ujar sidin suatu kemuliaan yang tidak ada nilainya. Nah, orang besian adab akhlaknya bagus. Arti akhlak bagus itu baik lawan Allah, baik lawan Rasulullah, baik lawan manusia, terutama kedua ibu bapaknya, kedua apa aja kita orang tuanya, misalnya adalah orangnya punya ilmu pengetahuan lalu inya ma'amalakan ilmu pengetahuan, itu berarti punya adab dengan Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul itu menuntun manusia kepada jalan yang diridai Allah. Nah, Rasulullah itu menuntun manusia ini kepada barang yang diridai Allah, menyuruh manusia supaya taat dan beribadah kepada Allah. Minta itu Rasulullah. Kemudian terhadap manusia, diantaranya orang tuanya, diantaranya guru-gurunya, inya punya adab. Ya adab. Kami lagi dahulu sekolah di Darussalam. Kami sekolah juga sekolah Darussalam. Lalu ya kan lah, kada bisa terdahulu guru masuk di dalam lokal, di dalam kelas, masuk berdahulu. Nah, masuk berdahulu. Kemudian guru itu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah kada ada lagi nang bapandirnya, ada lagi nang bapandirnya dia melokal. Amin dah, ada lagi. Tenang aja minta, tenang. Itu ngarannya akhlak, ngarannya. Akhlak. Nyada juga kalau guru melajarinya omong dibunju manakah omong dan ketujuh kepandir napakah itu ngarannya kada berakhlak ngarannya. Walaupun inya alim juga misalnya, walaupun tahu cuma kada berakhlak, itu kada ada nilai, habis saya minta dulu. Jadi orang punya ilmu pengetahuan itu sudah mendapat kemuliaan. Tapi ya kan ilmu pengetahuan tadi dibaringi dengan adab, dibaringi dengan akhlak bahasa kitanya. Walas surura bi ghairi amnin, dan tidak ada kegembiraan yang tidak merasa tenang. Orang ini mendapat napakah, tapi kada merasa tenang. Itu bukan kegembiraan. Aila tasluhul masarratu bighairi sukunil qalbi, tidak patut kegembiraan itu dengan ketiadaan tenangnya hati. Basian duit misalnya banyak, senduit banyak, bisa gembira kalau orang senduit banyak. Cuma takutan kalau pina diambil orang, takutan kalau pina hilang macam-macam. Nah ini ngarannya kada patut kegembiraan. Orang nang nyaman itu diberikan Tuhan ketenangan. Berduit banyak misalnya aja, inya kada ada merasa takutan apa-apa. Cukup Allah Ta'ala nang memelihara. Kada berduit, kada gelisah juga. Maksudnya. Walal gina bil mal bi ghairi judin, dan tiada patut juga pulang nih sugih
dengan harta, dengan ketiadaan pemurah. Sugih tapi pemalar misalnya ya Bang lah. Sugih tapi pemalar benar. Ada orang bepintaan, Assalamualaikum ya orang. Apa kabar ya? Ini minta sumbangan untuk masjid. Nang sugih tadi mencariakan duit, ya kanlah ribuan. Padusin berduit sama liar misalnya mencariakan duitnya ribuan. Nang pemburuknya pulang, buruk benar duitnya. Nah jadi dan aku bawa kap 1000 angsul 500. Ini pemalar benar karena mana duitnya sudah nang pemburuknya 1000 angsul pulang 500. Nah minta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, ujar Nabi ini as-sakhiyu itu orang pemurah, orang yang sosial. Tapi semalam sosial itu jangan sampai pulang ya kan apa terlalu sosial. Orang sosial itu hampir daripada Allah, hampir daripada manusia, hampir daripada surga. Orang sosial itu banyak orang nama 7. Bisa Allah Ta'ala ketujuh, manusia ketujuh, surga pun ketujuh jualan orang yang sosial. Hampir. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Jauh daripada api neraka. Wal bakhilu, orang bakhil, kikir, ingkin. Bahasa Matapura ingkin bang lah. Ingkin itu bahasa Matapura. Ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Allah kada ketujuh. Kalau ingin ikam ni sugih misalnya, mudah nilai sugih. Cuma sugih nang pemurah. Nah, sugih nang pemurah. Tahu mana alim, mana sugih. Misalnya nih, buat ikam nih, bini 4 misalnya. Hanya orang pemurah, jadi orang pemurah. Muasin banyak berduit. Yang berduit pemurah, bah ini untung benar. Nah kalau orang ujar Nabi bakhil, ingkin, pemalar, kikir, ba'idun minallah, jauh daripada Allah Ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Orang pemalar nih kada tapi dikawani orang, kada tapi dikawani orang. Ada bahari ini kisah aja bang lai tahun bebenaran kadanya. Jadi pondokan, lalu dikirimi oleh orang tuanya dudul. Kemudian dudul ini tadi inya kada hendak beberianan kawan, dan hendak beberian kawan. Dipuntalnya lawan tilam, dibuatnya ke dalam tilam, gulungan tilam dudul. Imbah itu malam kawan ni pina guringan mengaruh sudah lampu ya kanlah pina kirip dijumputnya dudul nyebutnya dimakannya sorangan. Sakalinya dudul yang dimakannya tadi dudulnya besamut makannya bakadap, nah pakat tadi melihat lalu batuk tabangunan kawan. Napa aja kawan jadi batuk benar? Napa aja kawan jadi batuk benar nih?
Hanyar manawari handakah jar. Handakah jar. Dudul tadi tamakan dudul nang besamut habis batuk. Nah, apa kejadian pemalar lawan kawan. Jadi kada bagus orang pemalar. Lamun ada dikirimi orang tua apa juga kita tahu makanan apa misalnya, ya lamun kau memberi diberi sekurang-kurang ditawari lah kawan. Tawari. Nah, jadi orang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, ba'idun minal jannah, jauh daripada surga, qaribun minan nar, hampir daripada neraka. Wal jahilus sakhiyu ahabu ilallah ta'ala minal abidil bakhil. Orang jahil yang pemurah terlebih cinta kepada Allah daripada orang yang abid, orang nampak ibadat yang bakhil. Habis. Walal faqra bi ghairi qanaatin, dan tidak ada kebaikan orang susah dengan ketiadaan qanaah. Mana susah hanya kada qanaah. Orang susah kada qanaah itu bahasa kitanya tamak hidup susah. Kada tapi banyak berduit, kada tapi berduit tapi saya susah ngarannya. Lalu tamak lawan harta. Berusaha kada ingat di diri lagi. Paribasnya berusaha malam siang berusaha. Kada tahu lagi sembahyang, kada tahu lagi puasa. Kahandakan sugih ini. Tetap kada sugih juga. Berusaha luar biasa. Itu tidak ada kebaikan orang nang fakir. Jadi orang nang fakir ini sifatnya itu adalah qanaah. Arti qanaah itu mencukup-cukupkan apa yang ada diberi Allah Ta'ala. Nah, kita sekolah ini perlu juga sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu bagus. Kita kadangkala ada kiriman orang tua kita, ada kalanya orang tua kita kada kau mengirimi macam-macam. Di waktu ya kanlah apa orang tua kita kada kau mengirimi, nah kita kada keluh kesah. Nah, seada-adanya di waktu sudah dikirimi orang tua, kita bisa ya kan apa juga kita ma imit lah mamai apa juga kita supaya cukup nih, supaya cukup. Ini sifat orang qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', niscaya jadilah engkau orang yang ahli ibadat manusia. A'badun nas, orang yang paling pa ibadat manusia, orang wara'. Wa kun qani'an, jadilah olehmu qani'an, orang yang qanaah. Takun ashkaran nas, jadilah engkau yaitu orang yang paling bersyukur manusia. Wa ahibban linnas, dan paling tercinta bagi manusia. Wa ahibba linnas adalah cintai olehmu bagi manusia ma tuhibbu li nafsika, barang yang engkau cintai bagi diri engkau. Takun mukminan, niscaya jadilah engkau mukminan, orang yang beriman. Jadi kita lawan orang nih sama mencintai orang dengan mencintai diri kita. Nang dimaksud di situ kita jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai menyakiti orang. Baik ia kan batang tubuh orang, baik harta orang, baik perasaan orang. Ini adalah perasaan orang. Jadi kita disuruhkan jangan mengganggu orang. Kalau awak orang, jangan meninjak orang, jangan memilas telinga orang, jangan mengibit orang, macam-macam. Jangan tadi bang, ini menyakiti orang karena hidup. Jangan. Kemudian kalau ya kan perkataan, jangan menyumpahi orang.
Kalau ingin sedikit-dikit lawan kawan bungul, tambuk. Nah ini kan udah bagus karena akhlak, udah bagus. Nah, jangan sampai menyakiti perasaan orang. Perasaan orang tuh macam-macam lah. Orang hendak guring, seorang membunyikan dangdut misalnya. Orang hendak guring, seorang membunyikan dangdut. Nah, orang misalnya makanan nang apa aja kita ya seadanya lah. Seorang misalnya makanan nang nyaman-nyaman, misalnya Jepang. Nah, jadi itu apa kadangkala itu kan menyakiti perasaan orang karena. Jadi kita hidup jangan sampai menyakiti perasaan orang. Wa ahsin mujawarata min jawarak man jawarakalai, dan berbuat baik olehmu akan orang-orang yang dekat. Man jawaraka itu orang-orang yang berjiran lawan engkau. Jadi ini lawan jiran tetangga pula disuruhkan oleh Nabi kita nih berbuat baik. Sampai ada riwayat hadis lamun manggangan nih ujar Nabi kita banyaki banyunya. Kada kau memberi iwaknya macam-macam banyunya barang diberi. Itu daripada hendak berbuat baik lawan jiran ngarannya. Habis saya. Takun musliman niscaya jadilah engkau itu orang muslim yang bagus ngarannya. Wa aqal lidhika wa aqal ladhika lahai, dan sedikitkan olehmu akan tertawa. Jadi disuruhkan kita ini tertawa sedikit saja tertawa. Lamun kawa tertawa itu ya takurihing mintu aja. Jangan tertawa nang mengalangkang. Fa inna kasratad dihki tumitul qalba. Bahwasanya orang yang memperbanyak tertawa itu mematikan iakan hati. Kada bagus orang berenang ha apa lagi ada lagi nang tertawa apa orang tertawa nang apa tuh itu nini pilit kah nini pilit tertawa. Nah orang nang pananawa nejar mati hatinya. Artinya orang yang mati hati itu kada tapi hakun lagi dinasihati. Ilmu kada tapi mau masuk lagi. Orang penawa. Jadi tertawa ya sesederhana lah tertawa. Jangan kelangkang tertawa. Kada bagus. Qala Abdullah bin Mubarak izharul gina bil faqri ahsanu minal faqri. Menampakkan kekayaan ya kanlah pada waktu susah lebih bagus daripada susah. Nah ini kayak ulama-ulama hikmah aja lah. Orang ini apa bahasa kitanya padahal kada sing duitan. Orang ini sing duitan gak ada. Cuma ya karena pina gembira aja moha. Pina senyum aja muha. Orang kada tahunya sing kada berduit. Pina kayak orang sugih juga. Nah ini jar orang menampakkan kekayaan pada waktu susah lebih bagus daripada susah. Padahal kan sing duitan. Nah, nyadi juga kalau berduit kada ada mau ngut. Ada yang tetangis kada sing duitan. Nangis. Nah, ngot. Apa orang nyambatulah muha bermuram durja adalah muha bermuram durja. Artinya sedih kelihatannya. Muram
Ayo kan kenapa? Oh kada sing duitan sakanya susah kada berduit. Nah ini ngaranya susah bertambah susah. Tapi kalau orang yang hebat-hebat itu tadi kesusahan seakan-akan tidak terlihat. Kenapa? Karena dia selalu menampakkan kegembiraan. Minta. Walar rif'ata pulang bigari tawadu'in, dan tidak ada ketinggian, tidak ada ya kanlah apa keberuntungan orang yang mendapat ketinggian pin nasab. Pin nasab tadi ini pada keturunan telah. Orang ini keturunan orang-orang yang mulia misalnya. Wal hasab tadi yaitu orang mendapat kemuliaan seperti dapat ilmu bi ghairi tawadhu'in, dengan ketiadaan tawadhu. Tawadhu ini merendah diri. Wa huwal istislamu lil haq, yaitu menyerahkan diri bagi yang benar. Wa tarkil i'tiradi alal hukmi, dan meninggalkan berpaling atas hukum-hukum Allah. Nah jadi orang ini misalnya keturunannya keturunan orang-orang yang alim lah misalnya, orang nih keturunan yang alim, tapi pulang inya tawadhu itu orangnya pak ibadat lawan Allah, nuntut ilmunya cangkal macam-macam. Nah ini nang bagus. Namun seorang keturunan misalnya orang nang alim, nuntut ilmu kada, pak ibadat kada. Nah ini kada ada manfaatnya, kada ada ketinggian kayak itu tuh, kada ada. Walal jihada yakanlah bi ghairi taufikin, dan tidak ada kebaikan orang berjuang ay ad-du'a'u ila dinil haq, orang yang memanggil kepada agama yang benar bi ghairi taufikin, dengan katanya mendapat taufik. Jadi ini misalnya orang yang hendak membawai orang kepada kebaikan, tapi membawa orang kebaikan itu diri seorang yang lebih dulu diperbaiki. Nah, diperbaiki diri seorang. Jangan bergaya, ya. Tapi seorang penggaya. Seorang penggaya benar, nang hati orang jangan bergaya, aja. Makanya seorang penggaya benar. Nah ini itu seorang kada bujur. Ayo sembahyangan ya. Seorang ada sembahyang. Menyuruh orang sembahyang misalnya. Ya. Sekanya seorang ada sembahyang juga. Nah ini kada bagus ngaranya lah. Wa huwa ayyakuna fi'lul abdi muwafiqan lima yuhibbuhu Allah taala wa yardah. Nangaran mendapat taufik yaitu bahwa jadilah perbuatan hamba sesuai, muwafiqan yaitu sesuai, lima yuhibbuhu Allah taala, bagi barang yang mencintai akan dia oleh Allah taala, wa yardahu, dan maridai Tuhan akan dia. Ruhyanahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad an tujahida nafsaka. Abdal jihad, bahwa engkau ya kan apa aja kita perjuangkan akan diri engkau. Engkau perjuangkan akan diri engkau, atau engkau lawan nafsu engkau bisa juga. Jadi bahasa kitanya dahulu yang paling abdal orang berjuang ini memperbaiki diri kita sendiri. Kita berdahulu ya kanlah lamun diri kita sudah bagus, hanya membawa orang, orang. Antu jahida nafsaka, bahwasanya engkau perangi akan nafsu engkau, wahawaka, dan hawa engkau, fi zatillah, pada zat Allah. Maksudnya
diri seseorang itu ditundukkan lawan perintah-perintah Allah. Nah, lamun sudah diri seorang menggawi suruhan-suruhan Allah, seorang pa ibadat, katujuh baca Quran, katujuh berzikir, katujuh baca salawat, ya kanlah sembahyang berjamaah macam-macam sudah bagus. Sudah bagus. Ayo bawai orang pulang minta tah. Rawahud Dailami. Dikit lagi lah. Wal maqalatur rabi'atu, perkataan yang keempat, qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, adhi'ul asya'i asyaratun, paling apa juga kita binasa sesuatu. Adhi'u itu paling binasa, paling binasa sesuatu, jar ay asyadul asya halakan, paling bersangatan sesuatu kebinasaan, asyaratun, yaitu 7 apa asyaratun itu 10 macam. Alimun la yus'alu anhu, seorang yang alim tidak ditanya orang daripadanya. Seorang alim tidak ditanya orang daripadanya. Bahasa kitanya, orang nang alim ini kadahakun melajarakan ilmunya, padahal alim orangnya, cuma kadahakun melajari orang tuh kadahakun. Nah ini jadi kada bagus, orang alim nang kadahakun dimintai orang, ditanya orang, kada bagus. Kalau kamu alim sudah kena mudahan telah. Lalu ujar orang kampung, nah pian nih guru ay, kami nih hendak 4 belajar ron pian, belajar sifat 20 supaya kau mengenal Allah, belajar parukunan ujar orang nih supaya tahu cara-cara beribadat, cara sembahyang, cara berwudu, supaya tahu. Lalu misalnya ada ya kanlah aku kada kau melajari hendak belajari kamu tuh tulak jauh situ aja. Padahal di kampung ada lagi nang melajarinya, misalnya lamun masih ada nang di kampung melajari bagus saja. Kaina seorang lamun kada ada lagi nang melajari, orang nang alim ini tadi kada hakun maajar, maka hukumnya berdosa besar. Wa ilmun la yu'malu bih, dan ilmu nang tidak diamalkan dengan dia. Tamat pondok pesantren misalnya Darul Falah, tamat sakali buli ke kampung gawian bedum aja hari-hari. Misalnya aja bang, misalnya mudahan jangan dan jangan bedum kan bakal likir belugu. Nggak ada gunanya itu digawi. Misalnya ada orang nih beribadat, kitab dibacai minta orang, bahkan lagi sudah tamat belajar lagi apa ilmu ini ditambahi. Qala ba'dul adibai, telah berkata sebagian orang-orang yang punya adab, al ilmu afdalu khalpin wal amalu bihi akmalu syarafin. Nah, apalah khalpin ini mananya? Ujar orang bermula ilmu sa'abdal khalapin. Apakah maknanya khalapin inilah? Bermula ilmu sa'abdal khalapin itu ada makna gantian, ada ya kan peninggalan, ada khalapin nih. Kenapa nang bagus makna ini nih? Ya bisa lah ya, misalnya dimana peninggalan aja tah.
Kalau orang bertinggal ilmu bagus benar, kalau diamalkan orang bagus dapat yang meninggali. Jadi al ilmu itu abdalu khalafin, sa abdal peninggalan. Wal amalu bihi akmalu syarafin, ma'amalkan dia sesempurna kemuliaan. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma paman akhazaha ya kan paman akhazahu sekolah paman akhazahu faqad akhaza bihadzin wafir au kama qala rasul kada hilap minta ada hadis. Sesungguhnya ya kan para nabi-nabi tiada meninggalkan apa tiada mewariskan lam yuwarrisu dinaran tiada mewariskan dinar wala dirhaman walakin tetapi para rasul itu warrasul ilma mewariskan akan ilmu. Para rasul itu meninggali ilmu. Nah, jadi yang paling bagus peninggalan para rasul itu adalah ilmu. Paman akhazahu, siapa mengambil akan dia ilmu, faqad akhaza bihadzin wafir, sungguh mengambil ia bahagian yang sempurna. Bisa itulah. Jadi itu kemuliaan ilmu. Nah, melajari orang bagus. Wa ra'yun ay tadbiru ay kan sawabin, pikiran yang benar la yuqbalu tidak diterima orang. Nah ini akhirnya kan mendapat kebinasan. Pada ada orang berpikir yang bagus sekalinya kada diterima. Nah bisa itulah. Wasilahun la yusta'malu, senjata yang tidak dipakai. Besian senjata tapi kada dipakai, kada ada gunanya sana senjata dipakai. Cuma jangan juga bang pulang kita inilah sembarang ya maksud di situ itulah lamun ada besian senjata ternyata ada musuh orang yang memusuhi orang muslimin misalnya, maka senjata itu perlu digunakan. Wa masjidun la yusalla fihi, masjid yang tiada disembahyangi padanya. Kada bagus. Konal masjidnya cuma orang namanya bayanginya kada ada. Ada bagus. Nah ini perlu juga kena di kampung kayak ikam nih, boleh ke kampung ketuju ke masjid. Ya menyakau teh sekurang-kurangnya tukang bang barang beli ke kampung. Cuma belajar dulu di pondok bang nih, supaya nang bagus bangnya. Lagu Madinah kan semalam. Nah lagu Madinah ayo. Lamun suaranya bagus, lagu Madinah. Aduh bahari ngarnya lagu Makassar. Bahari itu bang itu Muhammad Dong, orang Makassar. Nah, nang lagunya nang kayak ya kan lah. Lagu nang bahari itu, lagu Makassar artinya. Wa mushafun la yuqra fihi, mushaf tu Al-Quran nang kada dibaca padanya. Bacaan Quran 4-5 biji cuma bakulat semuanya kalau limanya dibaca. Nah jadi igam ini bagus, apalagi di dalam pondokan sini nah Quran nang dibaca Quran. Jadi perhatikan juga di dalam lokal kan disuruh pang guru-guru melajari akan ta kemana. Inya Quran tuh perlu ya tajwidnya tuh hukum-hukumnya kita
tahu, cuman yang perlu lagi kita sesuaikan lawan arnya tajwidnya. Ada nang bedangung, ada nang kada bedangung, macam-macam minta kulha. Nah, wa malun layum faqulahu, harta yang kada dinapakahkan daripadanya. Wa khailun la tarkabu, kuda yang kada ditunggang. Basian kuda banyak, misalnya kuda ini tunggangan orang bahari, tapi kada dipakai, itu kada ada manfaatnya. Wa ilmu zuhdi fi batni man yuridud dunya, dan ilmu zuhud, tahwai ilmunya tentang zuhud. Artinya zuhud ini kan melebihkan beribadat daripada mencari dunia, pada perut orang yang menghendaki dunia. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, man izdada fil ilmi rusdan falam yazdad fid dunya zudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ujar Nabi kita, barang siapa bertambah ia pada ilmunya, ia akan petunjuknya, maka tidak bertambah ia akan pada dunia, akan zuhudnya, tiada bertambah daripada Allah melainkan jauhnya. Orang nih makin bertambah ilmunya, makin alim, ternyata inya semakin ketujuh berusaha daripada mengamalkan ilmunya. Ada orang semakin banyak ilmu, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah. Minta tolong. Yang terakhir, wa umrun tawilun, umur yang panjang, panjang. La yatazawwadu fihi di safarihi, tiada berbekal ia padanya umur li safarihi, bagi perlayarannya. Nah, kita nih semuanyaan kehidupan ini adalah seakan-akan yaitu kita berlayar menuju alam kubur berataan. Jadi masing-masing kita nih jarak perlayaran, ada yang diberi Tuhan 50 tahun, 40 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun, macam-macam. Itu jarak perlayaran. Ya kan? Orang yang berlayar pasti sampai akan apa ya kita pantai yang dituju, yaitu kubur. Nah, apabila orang menyanyiakan umurnya ini kada digunakan berbekal untuk perlayaran itu tadi, perlayaran akhirat ini, maka umur yang panjang itu tidak ada artinya. Ya sedang. Wa umrun tawil la yutazawwadu fihi li safarihi, umur yang panjang tidak membuat bekal padanya untuk perlayarannya, ila daril akhirah, kepada negeri akhirat. Nah ya, jadi iakanlah itu 10 macam perkataan Sayyidina Utsman. Wal maqalatul khamisatu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla ya musayyira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli maqib, yasir alina kulli asir, fataysiru asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajul bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.